Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang sistem informasi akademik. Dosen pengampu Ahmad Rudini, Eskom MM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari yang pertama, Puja Tamara Dewi, yang kedua, saya sendiri, Wiji Hutami, yang ketiga, Dwi Eka Murtiningsih, yang keempat, Lisda Rusmasitahani, dan yang kelima, Arasi Neliana. Pengertian sistem informasi akademik. Poin pertama, istilah sistem sekarang ini banyak dipakai. Banyak orang berbicara mengenai sistem perbankan, sistem akuntansi, sistem inventory, sistem pemasaran, sistem pendidikan, dan lain-lain. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu. Poin kedua, sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer, baik hardware, yaitu perangkat keras, dan software, yaitu perangkat lunak. Poin ketiga, sistem informasi akademik pada dasarnya memiliki komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu terdiri dari komponen input, komponen model, komponen basis data, dan komponen output. Perbedaan komponen-komponen ini antar sistem-sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Saya Dwi Eka Murtiningsih akan melanjutkan materi selanjutnya. Masukan atau input dari sistem informasi akademik ada beberapa poin. Yang pertama ada data mahasiswa, yang kedua data dosen, yang ketiga data mata kuliah, yang keempat KRS, yang kelima daftar nilai mahasiswa, dan yang terakhir ada data mahasiswa yang sudah lulus. Proses dari sistem informasi akademik. Sistem Informasi Akademik atau SIA merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses inti sebuah bisnis pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini. Dengan penerapan SIA akan mempengaruhi mutu layanan secara keseluruhan, yaitu layanan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar lembaga pendidikan, dan satu lagi tentunya layanan yang berhubungan dengan intern lembaga pendidikan itu sendiri. Aplikasi Sistem Informasi Akademik merupakan sebuah aplikasinya menggunakan web sebagai antarmuka penggunanya. Diharapkan dengan ini maka aplikasi ini dapat diakses kapan saja, di mana saja. Implementasinya relatif murah dan tentunya mudah digunakan. Di sini terdapat beberapa proses dari sistem informasi akademik, yaitu yang pertama, masukkan data mahasiswa yang didapat dari mahasiswa yang bersangkutan saat registrasi ulang atau pendaftaran dengan keluaran daftar nama siswa. Yang kedua, masukkan data dosen yang didapat dari setiap fakultas yang sudah dikoordinasi dengan jurusan yang memberikan keluaran berupa daftar nama baik itu dosen lama yang masih tetap aktif mengajar. Yang ketiga, masukkan data mata kuliah yang didapat dari setiap jurusan di lingkungan universitas dengan memiliki keluaran jadwal kuliah dan jumlah SKS tiap mata kuliah yang sudah ditentukan. Yang keempat, masukkan KRS didapat dari pilihan mahasiswa untuk mata kuliah yang akan diambil. Dan dengan ketentuan yang berlaku, masukkan KRS ini memiliki keluaran absen mahasiswa per setiap mata kuliahnya. Selanjutnya yang kelima, masukkan daftar nilai mahasiswa didapat dari setiap jurusan di lingkungan universitas. Mahasiswa wajib mengisi KRS karena itu merupakan salah satu syarat agar KHS dapat keluar. Yang keenam, masukkan daftar nama mahasiswa yang telah lulus yang didapat dari setiap jurusan yang telah dikumpulkan pada fakultas. Setelah itu, ke lembaga yang menghasilkan keluaran berupa daftar nama wisudawan. Yang ketujuh, masukkan data keuangan yang didapat dari Puskom yang telah dikoordinasikan baik pada setiap jurusan melalui fakultas dengan keluaran data mahasiswa yang masih aktif dan dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya. Yang kedelapan, umpan balik setiap mahasiswa mengkoreksi apakah data yang telah mereka isi sama dengan data yang mereka terima, karena bisa jadi
terjadi kesalahan pemasukan data. Kalau proses pengolahan data keuangan dilakukan setiap kali terjadi transaksi keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga pada proses ini sistem informasi akademi dapat melakukan update untuk data mahasiswa. Selanjutnya, keluaran atau output dari sistem informasi. Yang pertama ada daftar nama mahasiswa, kedua daftar nama dosen, ketiga jadwal kuliah, keempat KHS, kelima absen mahasiswa, keenam daftar nama wisudawan, yang terakhir data mahasiswa yang tidak aktif dalam perkuliahan. Entitas dalam sistem. Entitas dalam informatika adalah benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lainnya yang mempresentasikan data, dan data tersebut akan disimpan ke dalam pangkalan data. Dalam studi kasus ini, entitas yang terlibat di dalam sistem sejumlah 3 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, dan BAK atau bagian akademik. Diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan bagaimana proses. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, terdapat proses antara sistem informasi akademik terhadap mahasiswa, sistem informasi akademik terhadap pimpinan, sistem informasi akademik terhadap bagian keuangan, dan sistem informasi akademik terhadap dosen. Bagan berjenjang. Bagan berjenjang merupakan penggunaan awal dalam menggambarkan data flow diagram atau DFD ke level yang lebih bawah lagi. Bagan berjenjang dapat digambarkan dengan notasi proses yang digunakan dalam pembuatan data flow diagram. Bagan berjenjang sistem informasi akademik terdapat 5 kegiatan. Yang pertama itu ada pendaftaran mahasiswa, terdapat 2 bagian, yaitu mengecek persyaratan dan menginput data mahasiswa. Kemudian yang kedua, ada administrasi mahasiswa, terdapat 3 bagian, yaitu memperhitungkan biaya kuliah, mencetak kartu mahasiswa, dan mencetak kartu ujian. Kemudian yang ketiga, ada pengisian KRS, terdapat 2 bagian, yaitu penetapan jadwal perkuliahan dan penetapan jadwal dosen. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada pengolahan data nilai, terdapat 2 bagian, yaitu pemberian nilai dan penetapan remedial tes setelah UTS maupun UAS. Kemudian yang terakhir ada pembuatan laporan, terdapat 3 bagian, yaitu pembuatan laporan data mahasiswa, pembuatan laporan data keuangan, dan pembuatan laporan nilai mahasiswa. Data flow diagram atau DFD itu adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Di sini terdapat gambar dari DFD level 0. Dapat dilihat dari 1.0 itu login di 2.0, yaitu menginput data mahasiswa, setelah itu terjadinya data mahasiswa. Terus kemudian 1.0 itu login di 3.0 menginput data dosen mengajar, maka terjadi adanya data dosen. Kemudian 1.0 login di 4.0 menginput data ruangan, setelah itu terdapat data ruangannya. Berikut 1.0 login di 5.0 menginput data mata kuliah, setelah itu terjadinya data mata kuliah. Di sini dari adanya data 2.0 sampai 5.0 ini akan terjadinya di 7.0 pencetakan laporan. Bahkan dengan adanya data 2.0 sampai 5.0 tersebut akan menginfokan kepada admin. Selanjutnya, pada diagram 3.4 DFD level 1 proses 2. Di sini ada 3 proses. Yang pertama pengelola admin, yang kedua pengelola mahasiswa, yang ketiga pengelola dosen. Flow-nya adalah admin. Admin memasukkan data admin ke pengelola admin. Pengelola admin mengeluarkan info admin ke admin, lalu mengeluarkan info admin kepada pengelola admin. Lalu admin memasukkan data mahasiswa ke pengelola mahasiswa.
pengelola mahasiswa mengeluarkan info mahasiswa ke admin. Lalu, admin memasukkan data dosen ke pengelola dosen, dan sebaliknya pengelola dosen mengeluarkan info dosen kepada admin. Ya, selanjutnya pada gambar diagram 3.5 di FD level 1 proses 3. Di sini ada entity eksternal admin. Admin memasukkan data jadwal ujian. Pada proses data jadwal ujian mengeluarkan info jadwal pada dosen. Lalu jadwal ujian mengeluarkan info kepada admin. Pada proses data jadwal ujian, mengeluarkan jadwal kepada mahasiswa. Setelah itu, admin memasukkan data nilai ujian. Pada proses nilai ujian, memasukkan info nilai pada dosen. Dan sebaliknya, pada proses nilai ujian, mengeluarkan info kepada admin. Relasi. Relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Rencana studi biasanya terdiri dari NPM, kode mata kuliah, kode dosen, nilai UTS, kelas dan tahun ajaran. Maka mahasiswa biasanya akan mengisi kartu rencana studi yang terdiri dari NPM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jurusan, dan tahun masuk. Pada rencana studi, mahasiswa akan mengisi yang terdiri dari kode mata kuliah, dan SKS. Nilai EPK sebelumnya dapat dilihat jika mahasiswa mengisi KRS yang baru. Rencana studi dosen, mahasiswa mengisi NIP dosen, nama dosen, alamat dosen, dan nomor telepon dosen. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan. Kesimpulannya adalah, sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer, baik hardware maupun software, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi dan pengambilan keputusan-keputusan bagi pengambil keputusan atau top manajemen di lingkungan perguruan tinggi. Kesulitan yang sering terjadi pada bagian internal perguruan tinggi adalah banyaknya proses pengolahan data yang harus dilakukan dalam waktu yang singkat. Contohnya, pengolahan data mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan kelas dengan pengajar atau dosen. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan penerapan sistem informasi akademik ini adalah kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan bagian administrasi karena informasi tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pencarian data. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya, selaku perwakilan anggota kelompok kami yang lain, memohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kesalahan dan kami berharap materi yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.